اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Baik, dalil yang keempat kata beliau walahuma an Anas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarah wa yu'jibuni al-fa'l. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu at-tayyibah. Dan diriwayatkan oleh keduanya siapa? Al-Bukhari dan Muslim. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la adwa, tidak ada adwa, penularan. Kita sudah terangkan tadi maksudnya penularan apa? Tidak ada keyakinan menular dengan sendiri tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarah, ini pembahasan di bab ini. Tidak ada menganggap untung atau menganggap rugi karena burung. Iya. Wa yu'jibuni al-fa'al. Tetapi fa'al itu membuatku takjub. Ya, fa'al itu membuatku takjub. Qalu wa mal fa'al? Apa itu fa'al ya Rasulullah? Qala al-kalimatu at-tayyibah. Nabi tafsirkan al-fa'al itu apa? Bahwa al-fa'al adalah apa? Kalimat tayyibah, kalimat yang baik. Sisi pendalilan penulis di sini sama dengan sebelumnya ya, pada kalimat wala tiyara, tidak ada tiyara. Ini di pembahasan tidak ada tiyara. Baik. Tapi di sini ada hukum lain di dalam hadis. Ada tambahan dari sebelumnya terkait dengan al-fa'al. Wa yu'jibuni al-fa'lu. Dan al-fa'al itu membuatku takjub. Maksudnya saya senang dengan al-fa'al itu, suka dengan al-fa'al. Ketika ditanya kepada Rasulullah apa itu al-fa'al, maka Nabi SAW menjawab al-kalimatut tayyibah, kalimat yang baik. Ya. Kenapa al-fa'al ini disukai oleh Nabi? Karena di dalamnya ada husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin itu diperintah untuk apa? Untuk berbaik sangka. Iya. Untuk berbaik sangka. Itu al-fa'al namanya. Ada orang yang sakit, misalnya, ada orang yang sakit, kemudian dia dengar ada orang yang berkata ya salim, wahai orang yang selamat. Nah, dia senang dengan kalimat itu. Insyaallah saya akan sembuh. Jelas ya? Insyaallah saya akan apa? Saya akan sembuh. Ya, itu tafa'ul namanya. Tafa'ul. Ya, dan hal yang seperti itu bagus. Hal yang seperti itu bagus. Ada orang yang lagi mencari barangnya yang hilang. Ya, dia dengar ada orang yang berkata, "Ya wajid, wahai orang yang menemukan." Wajid kan artinya apa? Menemukan. Dia dengar, oh ini dia berharap akan apa? Ketemu. Itu kan bentuk dari apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi ketika di Hudaybiyah datang Sahal bin Amr atau datang Suhail bin Amr, maka Rasulullah SAW bersabda, "Sahula amrukum." Perkara kalian akan menjadi mudah. Ya. Ini bentuk dari tafaul. Bentuk dari apa? Tafaul. Itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dari tiara. Bukan dari tiara. Dia tidak masuk di dalamnya. Karena ini bentuk dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini perbedaan antara apa? Tiara dan al-fa'al. Ya. Ada beberapa hal yang membedakannya. Kalau mau dibedakan antara tiara dan al-fa'al, ada beberapa hal yang membedakan. Perbedaan yang pertama, kalau tiara itu pada hal yang disukai dan tidak disukai. Itu tiara.
Kalau al-fa'al itu khusus pada hal yang disukai saja. Yang kedua, kalau al-fa'al itu husnudzan kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Beda dengan tiara. Tiara itu kadang dia itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dua sudut perbedaan ya. Dua sudut perbedaan. Iya. Jadi kalau perbedaan yang pertama, kalau al-fa'al apa tadi? Pada hal yang disintai, yang disukai. Tapi kalau tiara pada hal yang tidak disukai. Yang kedua, kalau tiara itu kalau al-fa'al dia husnudzan, berbaik sangka, dan kita diperintah berbaik sangka kepada Allah. Tapi kalau tiara itu apa? Berburuk sangka. Ya, dan kita dilarang untuk berburuk sangka. Nah, jadi itu perbedaan antara al-fa'al dan tiara. Iya. Baik. Kemudian di sini dari hal yang penting saya terangkan juga terkait dengan masalah al-fa'al ini. Apakah al-fa'al itu iya. Apakah al-fa'al atau kita terangkan di riwayat berikutnya ya, di dalil yang kelima. Di dalil yang kelima berkata penulis rahimahullahu taala, wali Abi Dawud bi sanadin sahih an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu annahu qala. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Iya. Beliau berkata, qala dzukirat at-tiyara inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tiara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanuhal fa'lu. Yang terbaiknya adalah al-fa'al. Yang terbaiknya adalah apa? Adalah al-fa'al. Wala taruddu musliman. Tiara tersebut tidak boleh menjadi sebab menghentikan seorang muslim dari niatnya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah. Kalau salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia benci, falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa ant wa la haula wa la quwata illa bik. Nah, dia baca itu. Artinya, ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada pula yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau. Ya, tidak ada daya dan upaya, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali hanya denganmu. Jadi ini hadits Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Ya. Hadits Uqbah bin Amir ini di sini disebutkan ya, Uqbah ibn Amir. Di buku kita di sini. Ya. Datang di sebagian cetakan bukan Uqbah tapi Urwah ibn Amir. Urwah ibn Amir. Dan itu lebih benar ya. Itu lebih benar sesuai dengan apa? Riwayat haditsnya di Sunan Abi Daud. Karena di Sunan Abi Daud dari Habib bin Abi Thabit dari Urwah ibn Amir. Urwah bin Amir meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Amir ini tabi'i. Dia tabi'i, bukan sahabat. Ya, berarti haditsnya mursal. Haditsnya mursal. Baik. Kemudian ada ilah lainnya terkait dengan hadits. Ya, dari sisi riwayat ada kelemahan riwayat ini. Tapi maknanya terkait dengan masalah tiara ini sama dengan hadits sebelumnya. Dan terkait dengan masalah doa yang dibaca itu
memang secara umum ikrar ya pada seorang muslim apabila dia menghadapi hal-hal yang seperti itu, maka keyakinannya seperti itu. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada yang menolak kejelekan kecuali Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu memang keyakinan umum pada seorang muslim. Baik. Jadi penyebutan Uqbah bin Amir di dalam riwayat yang benarnya adalah Urwah bin siapa? Bin Amir. Ini hadits sama dengan sebelumnya ya, tentang wa yu'jibuni al-fa'lu. Iya, saya senang dengan al-fa'al. Baik, di sini ketika dikatakan dalam riwayat ini menjadi masalah. Ahsanuha al-fa'lu. Tiara itu yang paling bagusnya adalah apa? Al-fa'lu. Jadi zahirnya bahwa al-fa'al bagian dari apa? Bagian dari tiara. Bagian dari tiara. Pertama ini riwayat ada kelemahannya. Iya. Kemudian yang kedua, andai kata riwayatnya sahih, maka sisi hubungan antara al-fa'al dan tiara itu hubungannya dari apa namanya? Sisi adanya ta'thir, adanya pengaruh. Sisi adanya apa? Adanya pengaruh. Karena tiara itu ada pengaruh dan al-fa'lu juga ada apa? Ada pengaruh. Maka dari sisi adanya pengaruh. Tapi ada perbedaan ya antara keduanya. Kalau fa'al, tiara itu masuk dalam kesyirikan, hal yang dilarang. Kalau al-fa'al dibolehkan. Al-fa'al dibolehkan. Iya. Tapi bedanya pengaruh pada tiara. Pengaruh pada tiara itu pembangkit yang menggerakkan dia kalau di tiara. Dia berjalan karena itu. Dia berhenti karena itu juga. Jadi itu penggerak, pembangkit kalau di tiara. Tapi kalau al-fa'al tidak, itu bukan pembangkit, bukan penggerak. Tapi itu penguat saya. Hal yang apa? Menguatkannya. Dia sudah berjalan, sudah mencari, sudah berbuat, dia sudah berjalan. Ya. Tiba-tiba dia dengar kalimat baik. Nah, maka dia bergembira dengan kalimat ini. Berarti dia hanya sekedar apa? Hanya penguat saya. Jelas ya? Itu sisi pengaruhnya. Karena dia penguat. Jadi karena ada keterkaitan, kesamaan dari sisi memberi pengaruh, makanya dikatakan ahsanuha, yang terbaiknya. Tapi sebenarnya beda. Ya. Kalau mau ditahqiq, al-fa'al itu bukan tiara. Tiara beda dengan al-fa'al. Kalau tiara itu memang dari dasarnya dia berangkat, berhenti atau berjalan, itu sebabnya. Itu yang membangkitkannya. Tapi kalau al-fa'al tidak. Al-fa'al dia berbuat memang pada hal yang bagus, dia jalan. Hanya saja ketika dia mendengar kalimat yang baik itu tadi, itu semakin apa? Semakin menguatkannya. Dia berharap yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Jadi kalau misalnya ada yang berjalan, dia keluar rumah, ya, atau dia mau jalan, terus dia dengar suara tertentu. Dia dengar misalnya suara burung nuri yang indah. Wah, ini kayaknya enak hati saya. Saya pergi kerja saja kalau begini. Ini apa? Fa'al atau tiara? Hah? Tiara, dia juga bergembira. Fa'al. Nah, berarti antum belum paham pembagiannya tadi. Ini masuk ke tiara. Karena asalnya dia belum kerja apa-apa. Jelas ya? Berarti yang membangkitkan dia jalan itu adalah apa? Adalah karena dia dengar suara yang baik itu. Itu tiara masuk ke tiara. Tiara itu tadi dua ya, bisa kepada hal yang baik, bisa kepada yang buruk, bisa dia melangkah, dia bisa apa? Berhenti, kan begitu. Baik. Jadi itu yang membedakannya. Jadi ini masalah detail ya, harus dibedakan. Jadi tadi saya sebutkan bahwa tiara itu dia pembangkit yang menggerakkan. Tapi kalau al-fa'al yang dibolehkan itu pada hal yang apa? Menguatkan saya. Asalnya menggerakkan dia, memang dia tidak ada urusan. Iya.
Ada yang kecelakaan, tidak ada kecelakaan, ada suara burung, tidak ada suara burung, dia pergi kerja. Tapi begitu sudah jalan kerja, dia dengar hal yang bagus, dia lihat hal yang bagus. Ya, jelas ya? Dia sambil jalan misalnya, dia lihat orang namanya Munawwar. Wah, insya Allah cerah hari ini saya. Bersinar hari ini. Nah, dia sudah jalan. Jelas ya? Dia sudah jalan. Tapi kalau dia tunggu di rumah, ini kita lihat siapa yang lewat. Kalau Munawwar yang lewat, saya pergi kerja. Tapi kalau yang lewat adalah si zalim, wah saya jangan pergi. Ternyata Munawwar yang lewat. Ini bagaimana? Tiara atau bukan? Ini jelas masuk ke tiara. Jelas ya perbedaan antara keduanya. Baik. Berikutnya dalil yang keberapa? Keenam. Dalil yang keenam kata penulis rahimahullahu taala, Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an at-tiyaratu syirk wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bit-tawakkul. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa sahhaha wa ja'ala akhirahu min qali Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', beliau berkata, tiara adalah kesyirikan. Tiara adalah kesyirikan. Tidak seorang pun di antara kita titik-titik, ya maksudnya tidak seorang pun di antara kita kecuali mungkin terkena pikiran tiara ini. Ya, walakin Allah yudhibuhu bitawakkul, tapi Allah menghilangkan hal tersebut dengan tawakal kepadanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi mensahihkannya. Dan Tirmidzi menjadikan akhir dari hadis itu berasal dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, baik. Akhir hadis yang mana maksudnya? Wa ma minna illa. Wa ma minna illa itu yang dari ucapan Ibnu Mas'ud. Tapi kalau at-tiyaratu syirk itu hadis marfu dari Nabi dan sanadnya sahih. Baik. Atau sebelum kita ke hadits Ibnu Mas'ud, masih ada satu kalimat ya saya belum terangkan di dalil yang kelima tadi dari Urwa bin Amir, ahsanu khalfal wa la taruddu musliman. La taruddu musliman, maksudnya tiara itu dia tidak boleh menahan seorang muslim. Dia tidak boleh menahan seorang muslim dari apa yang dia maksudkan. Karena seorang mukmin itu muslim, dia meyakini manfaat dan bahaya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau musyrik itulah yang ditahan. Musyrik yang meyakini itu. Tapi kalau muslim tidak. Iya. Kalau muslim tidak. Kemudian apabila dia melihat hal yang dia benci, maka dia baca doa itu tadi. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Iya. Baik. Dan ini semuanya menunjukkan hakikat tawakal ya, seorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terkait dengan hadis ini yang kita baca, hadis Urwa ibn Amir, ya pelajaran yang dipetik darinya tentang batilnya tiara. Dan tiara itu ditolak dengan doa dan berzikir kepada Allah. Iya. Dan terdapat juga bahwa tiara itu kadang menimpa hati, tapi itu ditolak dengan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terdapat bahwa fa'al itu adalah hal yang dibolehkan. Dikatakan dari tiara dari sisi apa? Kesamaannya dari sisi apa? Sama-sama punya pengaruh. Tapi kalau hakikatnya tiara bukan apa? Bukan fa'al, dan fa'al bukan bagian dari tiara. Baik. Kemudian di hadits Ibnu Mas'ud dikatakan at-tiyaratu syirk. At-tiyaratu syirk. Ini penetapannya bahwa tiara itu hukumnya adalah apa? Kesyirikan. Ya, syirik apa? Syirik apa di sini? Asghar atau akbar? Ya, tadi sudah kita sebutkan tiara bisa akbar, bisa asghar.
akbar kapan itu? Kalau dia meyakini bahwa sesuatu itu mencipta dengan sendirinya. Ya, ini kan namanya dia meyakini ada pencipta selain daripada Allah. Itu syirik akbar. Tapi kalau dia yakini tiara sebagai sebab, hukumnya apa? Syirik asgar. Kalau dia yakini sebagai sebab. Iya. Baik. Jadi at-tiara syirik. Dua kali diulangi. Dua kali diulangi menunjukkan pentingnya hal ini. Ya, penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa ma minna illa, tidak seorang pun di antara kita kecuali, maksudnya ada di hatinya terkait dengan tiara ini. Iya. Terkait dengan tiara ini. Kan kadang seperti itu ya, kita berjalan terus ini merasa nggak enak dengan sesuatu. Itu kadang ada di hati. Melintas paling tidak. Ya, maka dihilangkannya dengan cara apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu obatnya. Itu obatnya. Baik. Dan kalimat wa ma minna, tidak seorang pun di antara kami, ini berasal dari ucapan Ibnu Mas'ud, bukan dari ucapan Nabi. Ya, jelas ya? Jadi Ibnu Mas'ud yang berkata, tidak seorang pun di antara kita, maksudnya selain Nabi. Ya, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau maksum ya dari kesyirikan. Beliau maksum dari apa? Dari kesyirikan. Baik. Terdapat di dalam hadits sisi pendalilan penulis bahwa tiara adalah syirik. Tiara adalah kesyirikan. Ya. Pokoknya karena ada ketergantungan kepada selain Allah. Baik. Dan terdapat di dalam hadits bolehnya mengulangi pembicaraan 2 kali atau lebih untuk lebih mengena ke jiwa atau mudah untuk dihafal. Untuk lebih mudah untuk dihafal. Ya, dan terdapat di dalam hadits bahwa tiara itu bisa dihilangkan dengan cara apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang ketujuh. Kata beliau rahimahullah, wa li Ahmad min hadits Ibnu Amr, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Qalu fama kaffaratu dhalika? Qala an taqul Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits Ibnu Amr. Ya. Hadits Ibnu Amr maksudnya siapa? Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Ya, tapi ini hadits ada kelemahan ya. Ada kelemahan di dalam sanadnya, ada Abdullah bin Lahi'a. Abdullah bin Lahi'a ini dhaiful hadits. Ada kelemahan. Sahabat Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, kunya beliau Abu Muhammad. Ya. Al-Qurashi. Ini salah seorang dari sahabat yang dahulu masuk Islam dan banyak meriwayatkan hadits, dan beliau digelari sebagai Ahadul Abadilah, salah seorang dari beberapa sahabat yang bernama Abdullah yang didahulukan di kalangan sahabat karena paling banyak menghafal hadits. Iya, paling banyak menghafal hadits. Baik. Jadi katakan di dalam hadits beliau, man raddathu tiara an hajatihi faqad asyrak. Siapa yang tiara itu menghentikan dia dari hajatnya, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ya, jatuh di dalam kesyirikan. Asyrak itu bisa diartikan jatuh dalam kesyirikan, bisa diartikan masuk ke dalam kesyirikan. Ya. Baik. Qalu fama kaffaratu dzalik? Mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana kafaranya? Hendaknya dia berkata, Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau.
wala tayra illa tayruk, dan tidak ada pula kesialan kecuali kesialan yang engkau telah takdirkan. Wala ilaha gairuk, dan tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau. Baik, ini dari sisi makna benar ya. Ya, dan memang itu kandungan di dalam tauhid. Jadi kalau seorang jatuh di dalam tiara, caranya adalah dia hilangkan keyakinan itu. Ya, apa yang disebut di dalam doa ini itu keyakinan yang benar. Kebaikan hanya datang dari Allah. Kalau ada yang tertimpa kesialan, itu pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari sisi mana bagus, cuma dari sisi riwayat ada kelemahan. Kemudian dalil yang ke-8 dan ini yang terakhir. Kata beliau, walahu min hadits al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhuma, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Ya, dalil yang ke-8 dari hadits dari hadits Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu. Al-Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Iya, ini saudara dari siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Iya. Hanya saja ini dari riwayat Muhammad bin Abdullah bin Al-Lata. Ya, ini ada khilaf ya. Tapi di dalam sanadnya ada keterputusan. Karena maslama keterputusan ada inqita, dan maslam ini majhul dan dia tidak mendengar dari Al-Fadl bin Abbas. Maka ini hadits juga ada kelemahan. Jadi tiara itu apa yang membuat kamu berjalan atau apa yang menolak kamu. Dari sisi makna benar ya, dan itulah makna tiara yang telah kita terangkan, ya. Dan itu yang dijelaskan di dalam hadits-hadits yang lain. Ya wallahu taala alam. Baik. Selesai. Kemudian di akhir bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan masail. Ya. Kata beliau rahimahullah, fihi masail. Terdapat beberapa masail, pembahasan. Yang pertama, at-tanbihu ala qawlihi ala innama ta'iruhum indallah ma'a qawlihi ta'irukum ma'akum. Ya. Tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah sesungguhnya nasib siap mereka itu adalah dengan ketetapan Allah, serta firman-Nya ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian itu karena diri kalian sendiri. Ini sudah kita terangkan ya, bahwa makna dari kedua ayat, apa yang menimpa mereka dari kesialan itu terjadi dengan apa? Dengan takdir Allah. Ya sebabnya memang karena dosa-dosa mereka sebabnya, tapi semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tidak ada yang namanya tiara berdiri dengan sendirinya. Iya. Atau menjadi sebab, semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan telah kita terangkan ya bahwa dari dua ayat terdapat bahwa tiara ini dari kebiasaan masyarakat jahiliyah, kebiasaan kaum musyrikin dari masa dahulu. Ats-tsaniyah nafyul adwa. Yang kedua penafian adwa, penafian penularan. Saya sudah terangkan tadi, penafian penularan maksudnya apa? Menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Ini yang dinafikan. Adapun menular dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah, itu terjadi atau tidak? Itu terjadi. Baik, yang ketiga, ats-tsalitsatu nafyut tiara. Penafian tiara. Maksudnya penafian tiara bahwa tidak ada tiara itu. Tiara itu tidak memberi manfaat dan tidak membahayakan. Iya, itulah menganggap sial dengan burung, dengan suaranya, dengan terbangnya dan seterusnya. Baik, ini yang ketiga. Dan ini inti pembahasannya. Ar-rabi'atu nafyul hammah. Ya. Penafian adanya hamma, kesialan dengan apa? Dengan burung ini. Burung apa tadi? Burung hantu. Iya. Baik. Bahwa itu tidak artinya dinafikan bahwa burung hantu ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa pula memberi apa? Bahaya. Berikutnya al-khamisatu nafyu as-safar. Penafian safar. Ya.
Maksudnya penafian bahwa bulan Safar itu dianggap sebagai bulan yang sial. Jadi sini nafikan Safar itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa pula apa? Memberi bahaya. Nah, baik. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, as-sadisatu annal fa'al laysa min dalik bal mustahab. Ya. Yang keenam, al-fa'al tidak tergolong ke dalam tiara. Bahkan dianjurkan. Ini kita sudah terangkan ya tentang al-fa'al. Apa tadi bedanya al-fa'al dengan tiara? Dari dua sisi. Sisi yang pertama, al-fa'al itu pada hal yang menyenangkan, menggembirakan. Kalau tiara pada hal yang tidak menyenangkan. Iya, itu yang membuat dia berhenti atau berjalan. Baik, kalau perbedaan dari sisi yang kedua, al-fa'al itu terdapat dalamnya husnudzan dan kita diperintah berbaik sangka. Kalau tiara, dia su'udzan, berjelek sangka. Baik, itu dua perbedaan. Iya. Kemudian dari sisi pengaruh tadi saya berikan perbedaan yang penting dari sisi pengaruh. Perbedaannya apa? Kalau tiara dia yang membangkitkan, yang menggerakkan. Kalau al-fa'al dia apa? Dia cuma penguat, yang menganjurkan. Ya, baik. As-sabi'ah tafsirul fa'al. Yang ketujuh tafsir dari al-fa'al. Kita sudah terangkan ya apa penafsiran dari al-fa'al tersebut. Ya bahwa al-fa'al itu ditafsirkan oleh Nabi al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Iya. Kalimat yang baik. Ats-tsaminatu anna al-waqi' fil qalbi min dzalika ma karahatihi la yadurru bal yudhibuhu bitawakkul. Ya, yang kedelapan, apabila tatayyur terjadi dalam hati seorang tapi dia tidak menginginkan hal itu, dia membencinya, maka itu tidak mengapa baginya. Bahkan Allah menghilangkan hal tersebut dengan tawakal kepadanya. Ya, itu diucapan Ibnu Mas'ud ya, ma minna illa, tidak seorang pun di antara kita kecuali, maksudnya ada sesuatu di hatinya tentang itu. Tapi walakin Allah yudhibuhu bitawakkul, tapi Allah hilangkan dengan bertawakal. At-tasi'atu dzikru ma yaquluhu man wajadahu. Yang kesembilan, dzikir tentang doa yang dibaca ketika mendapati seperti ini. Kalau ingin dia baca boleh saja ya, tapi jangan diyakini itu hadits dari Nabi. Karena ini haditsnya ada apa? Ada kelemahan. Tapi dari sisi maknanya benar. Ya. Dan yang ke-10, at-tasrihu bi anna tiara syirk. Penegasan bahwa tiara itu tergolong apa? Kesyirikan. 2 kali diulangi oleh Nabi. Ya. Baik. Kemudian yang ke-11, tafsirut tiara al-madmumah. Penjelasan tentang tiara yang tercela. Ya, apa itu tiara yang tercela? Apa definisinya? Itu riwayat yang paling terakhir. Ma amdaka au raddaka. Apa yang membuat kamu berjalan atau menahan kamu. Itu definisinya. Yang disebut tafsir tiara. Akhir dari riwayat. Dan sudah kita terangkannya di depan. Ma yahmilu alal iqdam au al-ihjam. Apa yang membawa kamu untuk berjalan atau mundur, tertahan. Baik.